Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saiful Huda Channel. Dalam video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sering timbul di dalam hati kita, yang sering ditanyakan tentang taubat dan tentang amal perbuatan atau amal kebaikan. Setidaknya ada dua pertanyaan, yaitu tentang bagaimanakah kita mengetahui taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kita mengetahui amal perbuatan kita atau amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam video ini seperti biasa saya akan membahasnya di dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, ketika seseorang melakukan kesalahan dan dosa, kemudian dia meminta ampun pada Allah Ta'ala, maka bagaimana cara mengetahui bahwa Allah Ta'ala sudah memaafkannya dan menerima taubatnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua cara atau ada dua jawaban untuk mengetahui apakah pertobatan seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala atau belum diterima. Cara yang pertama dan yang terbaik untuk mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala sudah menerima tobat seseorang adalah melalui Allah Ta'ala itu sendiri. yakni Allah Subhanahu wa taala memberitahu orang yang bertobat melalui wahyu, ilham, kasyaf, ru'ya atau mimpi yang benar bahwa tobatnya sudah diterima. Atau Allah Subhanahu wa taala memberitahu orang lain bahwa tobat si fulan sudah diterima atau belum diterima. Nah, ini adalah salah satu cara atau adalah salah satu bukti yang paling kuat untuk mengetahui apakah tobat seseorang itu sudah diterima atau belum. Nah, hal seperti ini biasa terjadi di zaman Rasulullah SAW, biasa terjadi di zaman para nabi, biasa terjadi di zaman orang-orang suci. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu orang yang bersangkutan, yakni orang yang bertobat tentang diterimanya tobatnya, atau Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahu orang lain tentang diterima tobat seseorang begitu. Misalnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menubuatkan atau menyampaikan tentang 10 sahabat beliau yang dijamin masuk surga. Artinya 10 sahabat beliau ini sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal kebaikannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu contoh yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita sadar tentu tidak semua orang mendapatkan taufik, tidak semua orang mendapatkan karunia untuk diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an kita menemui cara lain untuk mengetahui apakah tobat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara itu adalah dengan mengetahui makna tobat itu sendiri. Yani apakah tobat itu? Tobat adalah ketika di dalam diri seseorang timbul rasa benci terhadap dosa, atau di dalam hatinya, di dalam dirinya timbul rasa malu yang sesungguhnya, rasa malu yang hakiki, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan orang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Artinya, dan barang siapa berbuat keburukan atau menganiaya dirinya, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa ayat 111. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat
hati seseorang yang bertobat itu benar-benar terdapat rasa malu dan rasa penyesalan yang sesungguhnya, yang begitu mendalam atas perbuatannya, sehingga hatinya diselimuti oleh rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersujud dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yang perih, maka doa-doa dan tangisannya dalam meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan menimbulkan suatu ketenangan dan ketentraman di dalam hatinya. Nah, ketenangan dan ketentraman yang timbul akibat pertobatannya itu adalah pertanda bahwa pertobatannya atau tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai hasil dari dikabulkannya pertobatan atau tobatnya itu, di dalam hatinya timbul kebencian atas dosa atau perbuatan yang dilakukannya itu. Nah, jika misalnya tidak ada rasa benci atau tidak timbul rasa benci akan dosa atau perbuatan buruk yang dia lakukan itu, maka ini menandakan bahwa pertobatannya atau tobatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah cara mengetahui bahwa amal atau kebaikan kita sudah diterima Allah Subhanahu wa taala? Ketika di dalam hati seseorang timbul kebencian atas dosa, timbul kebencian atas perbuatan buruk, atas keburukan, maka mulailah muncul rasa cinta pada kebaikan. Mulailah muncul rasa cinta atau rasa ingin untuk melakukan kebaikan. Nah, berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Dan barang siapa berbuat kebaikan, kami menambahkan kebaikan baginya di dalamnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Menghargai. Quran Surah Asy-Syura ayat 24. Berkaitan dengan ayat ini, Khalifah Islam Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam salah satu khutbahnya bersabda bahwa ayat ini adalah tolak ukur bagi diterima atau tidak diterimanya kebaikan atau amal perbuatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau selanjutnya menjelaskan bahwa kebaikan atau amal baik seseorang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan menciptakan rasa cinta atas kebaikan itu atau atas amal perbuatan itu di dalam hatinya. Kebaikan itu akan tampak indah gitu. Ketika kebaikan itu sudah tampak indah baginya, maka dengan sendirinya dia ingin berkali-kali melakukan kebaikan itu gitu. Nah, di dalam hatinya akan meningkat rasa cinta untuk melakukan kebaikan tersebut, untuk melakukan amal baik tersebut. Nah, namun apabila di dalam hatinya tidak timbul dan bertambah rasa cinta dan rasa ingin untuk melakukan kebaikan itu lagi, maka ini adalah pertanda bahwa kebaikannya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertanda bahwa amal baiknya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kebaikannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, nazid lahu fiha husna. Seharusnya di dalam hatinya kebaikan itu tampak bertambah indah gitu. Dia merasakan bahwa kebaikan itu tampak begitu indah sehingga ia dengan sendirinya mencintainya dan ingin berkali-kali melakukan kebaikan itu, melakukan amal perbuatan itu. Yani kata husna di dalam ayat ini mengisyarahkan bahwa kebaikan itu akan tampak indah sehingga mendorong seseorang untuk mencintainya dan berulang-ulang melakukannya. Dengan kata lain, dalam melakukan kebaikan itu timbul rasa bahagia atau timbul kelezatan di dalam hatinya begitu. Nah, inilah salah satu tanda kebaikan seseorang diterima Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika dia melakukan kebaikan itu di dalam hatinya timbul suatu kebahagiaan, di dalam hatinya timbul suatu kelezatan gitu. Dia merasakan kelezatan sehingga menimbulkan rasa cinta dan menimbulkan rasa ingin untuk berulang-ulang melakukan kebaikan itu. Misalnya saja sholat. Apabila seseorang mulai
merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan di dalam melakukan sholat, di dalam mengerjakan sholat, dan sholat tampak bagaikan sesuatu yang sangat indah baginya, maka dengan begitu dia akan mencintai sholat dan dia akan merasa ingin untuk terus mengerjakan sholat. Nah, jika keadaan seperti ini sudah terjadi di dalam diri seseorang, maka ini menandakan bahwa sholatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk sampai pada tahap ini, pada tahap kita merasakan kelezatan, pada tahap kita merasakan kebahagiaan di dalam sholat, ini tentu membutuhkan suatu perjuangan yang sangat keras, membutuhkan suatu doa yang sangat keras. Karena tanpa perjuangan dan tanpa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mustahil untuk dicapai. Nah, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.